Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat pejuang ilmu, selamat datang di Ilmu Pejuang Islami Channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu amalan sunnah yang sangat dianjurkan untuk dilakukan. Bahkan Allah menuangkan dalam firman-Nya dalam surah Al-Ahzab ayat 56, yaitu bersolawat kepada Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak alasan kenapa kita dianjurkan untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, karena perintah ini turun langsung dari Allah sendiri yang tertuang dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Sebagaimana berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi, dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Yang kedua, karena amalan tersebut yang tidak akan tertolak meskipun kita lakukan dalam keadaan riya sekalipun. Ini dikarenakan cintanya yang sangat besar Allah kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, karena apakah kita yakin bisa mengenal agama seindah ini, yaitu Islam, tanpa diciptakannya, dilahirkannya baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, di antara banyaknya alasan mengapa kita dianjurkan untuk bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pada kesempatan hari ini kami akan membahas alasan kenapa pentingnya bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat tidak pernah terlepas dari setiap ibadah. Setiap ibadah yang kita lakukan pasti di dalamnya terdapat sholawat. Beberapa contoh, baik di dalam sholat, pasti di dalamnya terdapat sholawat. Baik ketika duduk di tahiyat awal maupun di tahiyat terakhir. Sebagaimana hadis baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Umar radhiyallahu anhu pernah mengatakan, Inna ad-du'a mawquf baina as-sama'i wal ardi la yas'adu minhu syai'un hatta tusalli 'ala nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya doa itu diam di antara langit dan bumi, tidak naik ke atas hingga engkau bersolawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitupun ketika dalam menyampaikan tausiah, pasti di dalamnya dimulai dengan mengagungkan asma Allah dan dilanjut dengan bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sampai doa pun kita harus memenuhi adab doa, yaitu dengan beristighfar terlebih dahulu, kemudian dilanjut dengan membaca salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, bagi para sahabat pejuang ilmu, adab untuk berdoa janganlah kita meminta keinginan kita,
tanpa terlebih dahulu memulai dengan memuji asma Allah dan membaca salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita tahu doa tanpa salawat ibarat kita berdoa tanpa mengenal siapa yang mengajarkan tata cara berdoa dan mengenal Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dari Zir dari Abdullah, Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kuntu usalli wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar ma'ahu, falamma jalastu bada'tu bis-sana'i 'ala Allah ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعوت لنفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم سل تعطى سل تعطى." Aku pernah sholat dan kala itu Abu Bakar dan Umar bersama dengan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika aku duduk, aku memulai doaku dengan memuji Allah, lalu bersolawat pada Nabi Allah Muhammad, kemudian aku berdoa untuk diriku sendiri. Yang jadi pertanyaan, bagaimanakah cara bersolawat kepada Nabi, dan kemudian solawat apa yang harus dipanjatkan kepada Nabi? Para ulama banyak meriwayatkan solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyepakati bahwa sholawat yang paling terafdol adalah sholawat yang terdapat di dalam sholat ketika di tasyahud akhir. Adapun lagi sholawat terpendek, yaitu sholawat Jibril sallallahu ala Muhammad. Yang perlu ditekankan, apapun sholawat yang kita lakukan, jangan pernah terhenti untuk membacanya dalam setiap waktu. Karena banyak sekali keutamaan di dalam sholawat. Yang paling utama adalah bukan karena pahala yang akan jadi prioritas kita, melainkan syafaat Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah yang menjadi harapan kita semua. Dan ingat, berhati-hatilah pada sahabat pejuang ilmu, bagi yang bersholawat terbesit di dalam hati kita, di mana salawat tersebut bertujuan untuk memberikan keselamatan untuk baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena salawat semacam inilah yang dengan niat tersebut pasti Allah tidak akan menerima salawat dari sahabat pejuang ilmu. Sebagaimana guru besar kita Al-Habib Umar bin Hafiz mengatakan, tidaklah kalian bersolawat kepada Nabi dengan niat untuk memintakan keselamatan bagi baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melainkan tidak akan diterima solawat tersebut dan Allah murka terhadapnya. Karena hakikat bersolawat adalah kitalah yang membutuhkan syafaat Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukanlah hal sebaliknya. Untuk menutup tausiah kali ini, yang menjadi catatan penting adalah, yang pertama, sholawat adalah amalan sunnah yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun dalam keadaan apapun, namun tentunya dengan niat yang tidak salah. Yang kedua, sholawat adalah amalan yang memenuhi segala aspek kehidupan ibadah kita. Yang ketiga, sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tanda seseorang bisa dikatakan sebagai seorang muslim. Karena hakikatnya, bagaimana bisa kita mengenal agama seindah ini, yaitu Islam, tanpa mengenal siapa yang membawa agama ajaran ini. Sekian kami akhiri. Segala kebenaran datangnya dari Allah Azza wa Jalla, dan segala kekurangan datangnya dari syaitan yang terkutuk. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.